805.02. Di sini saya akan menjelaskan problematika keislaman. Yang pertama ada syirik. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, yaitu tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu atau makhluk lain dalam ibadah, ketuhanan atau konsep sifat-sifatnya yang bertentangan dengan konsep tauhid atau keesaan Allah. Jadi syirik sendiri itu menyekutukan Allah dengan cara seperti menyembah berhala dan lain-lainnya. Yang kedua ada ilhad. Ilhad adalah istilah dalam Islam yang berarti penyimpangan, penyelewengan atau condong dari kebenaran, terutama terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, asma wa sifat, yang lawan dari konsep tauhid. Asma wa sifat secara harfiah yang berarti menyimpang atau bengkok. Bentuk-bentuk ilhad meliputi mengingkari nama sifat Allah, memberi nama Allah yang tidak layak, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau mengambil nama Allah untuk berhala. Jadi sedangkan ilhad itu penyelewengan atau seperti syirik, hanya saja ilhad itu lebih ke mengganti atau menyelewengkan nama Allah dengan makhluk-makhluk lain atau dengan sifat yang lain. Yang ketiga itu ada kufur secara bahasa, artinya menutup atau menolak, dan dalam agama Islam ini berarti mengingkari atau ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad, atau menolak sebagian ajaran pokok agama. Orang yang melakukan kufur disebut kafir, dan ini terjadi karena berbagai alasan seperti kesombongan, ingkar, dan tidak bersyukur atas nikmat. Nikmat kufur bisa dibagi menjadi kufur besar mengeluarkan dari Islam, dan kufur kecil mengurangi amal tidak keluar dari Islam. Jadi kufur sendiri itu mengingkari atau tidak percaya dengan adanya Allah. Yang selanjutnya ada nifak atau kemunafikan, adalah sifat tercela dalam Islam yang berarti menyembunyikan kekafiran, ketidakimanan, dan menampakkan keimanan di mana ucapan yang berbuat lahirnya tidak sesuai dengan keyakinan batinnya. Ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu nifak i'tikadi, keyakinan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan nifak amali, perbuatan berupa perilaku khas munafik, dusta, khianat, ingkar janji yang masih bisa dilakukan orang beriman tetapi mendekatnya pada kekafiran. Jadi nifak sendiri itu adalah kemunafikan yang terjadi jika dilaksanakan maka dia akan menjadi kafir. Yang selanjutnya ada riddah atau murtad, adalah tindakan seorang muslim yang berakal dan balik keluar dari agama Islam, baik melalui keyakinan, ucapan, atau perbuatan, menjadi kafir atau memeluk agama lain tanpa paksaan. Penyebab bisa beragam, mulai dari keraguan teologis, pengaruh lingkungan, hingga ketidakpuasan spiritual. Namun secara hukum dan fikih klasik, perilaku riddah bisa dikenakan hukum mati, meskipun ada pandangan modern yang menolak hukuman mati demi kebebasan beragama. Jadi riddah sendiri yaitu murtad atau berpindah agama, yang dari asalnya agama Islam menjadi memeluk agama lain. Penyebab kompleks dan bervariasi, antara lain yaitu keraguan teologis, munculnya keraguan terhadap dasar-dasar keyakinan Islam, pengaruh eksternal, tekanan dari lingkungan atau keyakinan agama lain, ketidakpuasan spiritual, emosi, merasa tidak mendapat jawaban atas masalah spiritual atau kecewaan terhadap praktik keagamaan, merubah pemahaman, penafsiran ulang terhadap ajaran agama yang mengarah kepada penolakan, faktor politik sosial, perlawanan terhadap pemerintah atau kelompok muslim dalam pandangan tersebut. Riddah sendiri faktor umumnya yaitu karena sudah tidak beriman, bahkan bisa jadi tidak berakal, karena sejatinya jika dia beriman pasti dia berakal, dan mungkin saja karena pengaruh dari misal dari teman atau dan lainnya dia menjadi murtad seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila banyak kesalahan.